Perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah seperti panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi, dan logam yang dipanaskan pada lampu api atau api lilin. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci hingga mendidih. Kemudian perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Contohnya, panas matahari yang langsung mengenai kulit kita, karena kita tidak berteduh di bawah pohon atau di rumah. Dan hawa panas dari api unggun yang langsung terasa panas hawanya di kulit kita. Kemudian bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, ada benda yang dapat menghantarkan panas dan ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Berikut ini bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terbuat dari bahan logam. Misalnya panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, kemudian bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik tadi disebut isolator ya. Dan beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, plastik. Penggunaan bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita ya. Dan kalian pasti pernah menemui bahan konduktor dan bahan isolator di rumah kalian. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, bahan konduktor adalah bahan yang tidak mudah terbakar tetapi dapat menghantarkan panas. Kalian tetap harus berhati-hati, jangan sampai benda tersebut terkena kulit kalian, karena hal tersebut akan membuat kulit kalian melepuh. Nah, sedangkan bahan isolator adalah bahan yang sangat mudah terbakar. Kalian harus berhati-hati jangan mendekatkan benda tersebut dengan api.